Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di sore yang cerah ini kita banyak diberi nikmat ya. Yang salah satunya adalah nikmat sehat, yang itu kadang-kadang kita lupakan ya. Dengan nikmat sehat itu kita banyak bisa melakukan kegiatan, diantaranya adalah bersilaturahim di majelis ini. Yang insya Allah dengan kita mengkaji ilmu bersama maka ada nilai darinya ya. Dengan niatan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah dicatat sebagai amalan ibadah. Alhamdulillah, ibu mungkin tidak daftar lomba di Gangnam, ada lomba di lapangan. Jadi ada beberapa di Gangnam yang nggak berangkat karena sudah kandung. Saya sendiri sebetulnya ditawari tadi mau ikut. Oh iya, aku ngaji kok, aku gak jadi ikut. Gak tahu lombanya itu apa, aku sih nggak usah capek gitu kan. Enggak, aku itu pokoknya ditaleni wetenge lah, taleni kan apa? Iya. Katanya meriahkan setahun sekali, tapi alhamdulillah saya ada kajian di sini ya, jadi tidak jadi ikut daftar. Jadi resiko trauma, resiko cicel, resiko apa tidak akan diselamatkan dengan majelis ini. Seperti tadi di Muqaddimah saya sampaikan di surat Al-Baqarah ya, ayat 168 yang terkait dengan yang artinya adalah hai sekalian manusia, makanlah yang halal tapi lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi terkait dengan makan kita sudah ada tuntunannya ya. Kalau kemarin di Nurul Huda terkait dengan rumah ya. Rumah itu juga ada tuntunannya. Di sini makan, ini juga ada tuntunannya. Tidak sekedar makan ya, bukan hidup untuk makan, betul ya. Makan untuk hidup ya. Jadi makan kita ada sarananya. Jadi makan itu kita niati. Kalau makan itu hukumnya apa bu? Tadi ubah ya. Tapi dengan niatan ada bismillah di situ, tidak mubah lagi. Karena di situ ada apa? Nilai ibadah. Ya. Kan mubah itu artinya kan dilakukan tidak dapat pahala, ditinggal juga tidak dapat pahala. Tapi dengan niatan kita mau makan, kemudian dengan niatan bismillah, insya Allah dinilai suatu ibadah. Jadi ada manfaatnya. Dan kita niati lagi, tidak itu ya. Jadi bismillah karena kita mau makan. Juga ada niatan bahwa kita makan adalah untuk menciptakan atau menghasilkan energi di dalam tubuh kita. Kalau kita tidak makan gitu ya, kecuali puasa aja kita sunati itu kan lemes ya bunyi. Jadi biasakan kalau yang kulino terbiasa pagi tidak makan, ini bukan yang pas puasanya, itu sebaiknya puasa, sebaiknya makan sarapan.
menciptakan energi untuk aktivitas siang. Kadang-kadang ibu-ibu, emak-emak gitu ya, sampun sudah ipik di dapur gitu lupa makan. Itu perlu makan ya. Dan tadi niati bahwa kita tidak makan, tidak hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup, untuk aktivitas ke depan ya. Kemudian ini saya sampaikan nanti ada etika makan ya. Etika makan sebelumnya kita kaji dulu terkait dengan makanan itu ya. Makanan kita kaji dulu terkait dengan sumbernya. Apa Bu? Sumber ya, asal muasal makanan tersebut. Jadi asal muasal di sini dalam disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang disebut adalah orang-orang yang beriman ya. Makanlah di antara rezeki yang baik, thayyiban, yang baik ya. Kemudian halalan thayyiban di sini terkait dengan halal dan thayyib. Yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi untuk memilih makanan itu tidak sekedar baik Bu. Kalau kita makan sate baik betul Bu? Baik ya. Tapi ketika sate kambing dimakan orang yang punya penyakit hipertensi, baik betul? Maksudnya halal ya, halal gitu, misalnya sumbernya halal. Kemudian ketika itu dimakan, dikonsumsi oleh orang yang tensi tinggi, jelas tidak baik, berarti tidak thayyib ya. Jadi kita milihnya ada dua ya, baik dan thayyib, halal dan thayyib ya, halalan thayyiban. Jadi halal dan itu. Kemudian ketika kita makan misalnya kolak gitu ya, kolak pisang yang pisang kapok ya, kapok apa itu Jawa apa itu yang kuning itu pisang kampung iya. Itu kan enak banget Bu ya, dan kita beli dengan uang halalah gitu ya. Ketika dikonsumsi oleh orang yang mengidap kencing manis, jelas itu tidak baik. Jadi pilih makanan adalah yang halal dan thayyib. Kemudian saat kita belanja ya Bu ya, kalau nggak kenyang nggak enak ya. Pasti kenyang betul Bu? Kenyang ya. Dan sudah kejadian tuh, sudah kenyang ya. Nggak kenyang nggak boleh nih. Kemudian sudah ditimbang, timbangnya katakanlah berambang 1 kilonya berapa tuh sekarang? 40 atau berapa? Biasanya punya sekian. Udah ada pokoknya siapa baca 40.000 lah. 40. Udah ada kejadian nih, sudah ditimbang nih sama bakolnya 1 kilo. Kemudian kita ambil 1 peluk. Tanpa seizin yang jual, itu halal boten? Boten, dan itu bikin kenyang boten? Enggak. Jadi hindari kita minta imbuh tanpa seizin. Bakule, kadang-kadang kepeksa bakule daripada driti terus pak ora, padahal ora ikhlas ya. Jadi kulino gitu. Kemudian saat kita belanja ya, belanja buah lah katakanlah, itu kan dipersilakan untuk icip macem-macem ya. Kemudian saya menginginkan gedenya salah, saya tak icip jeruk. Ya nggak nyambung lah ya. Jadi apa yang misalnya dipersilakan untuk icip, itu ya icip yang kita mau beli ya. Jadi icip itu ya mungkin disilahkan lah, tapi orang-orang yang jual itu kan menginginkan bahwa yang diicipi adalah benda atau yang buah yang mau kita beli, bukan belinya jeruk, icipannya salah dan sebaliknya. Gitu ya. Jadi kita berusaha untuk apa istilahnya, mencoba untuk mengurangi hal-hal seperti itu ya. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu sudah sampai Mekah pun gitu ya, biasa icip itu pokoknya pengennya icip padahal tak tahu apa-apa dicipi kaget. Ini guyon aja, guyon ya.
pindang lah ya, kadang-kadang pindang kan blotong-blotong gitu ya, padahal yang blotong-blotong itu di bawah singgur, padahal udah ditoto itu Bu, minta yang di bawah rusak gitu ya, kan yang atas jadi rusak, itu kan bikin rugi si penjual. Jadi kita hindari hal-hal seperti itu ya. Kemudian ketika kita bareng-bareng makan ini ya, Pak boleh protes sekarang baru protes, padahal kemarin sebetulnya protes cuma nggak berani daripada tidak dibeli udah sama orang. Ya jadi untuk hal itu kita minimalkan untuk kenyang, apalagi selisihnya sedikit kok Bu, misalnya kenyang katakanlah 5 perak lah, 5.000, kemudian yang dibeli adalah ratusan, dan ketika kita beli di swalayan kenyang betul Bu, buyu misalnya saya kan itu ya buka praktek ya, orang kenyang saya berapapun ngucap itu dibayar. Tapi ada tuh, saya pernah itu ya, saya ngasih nggak ada susu, Bu kayak suntik Bu. kejadian orang itu kejadian benar-benar kejadian itu, dan kalau diceritakan lucu timbui suntik, aduh masya Allah. Suntik kan apa gitu ya. Masya Allah. Nah itu terkait itu ya Bu, terkait kembali ke laptop. Jadi untuk hal-hal seperti itu ya kita biasakan deh ya. Misalnya kita dalam kerumunan orang makan, kemudian misalnya kita disuruh milih, itu milih yang pertama itu biasanya milih yang paling besar apa yang paling kecil Bu? Besar ya. Bisa enggak kita kira-kira kita milih yang paling jelek, yang paling kecil di situ? Kita ada kesempatan pertama itu. Bisa enggak? Padahal sama aja, bunderannya sak bunderan, bikin kenyang juga enggak. Tapi kita kadang-kadang milih nggak mau, kalau yang jelek, yang kecil nggak mau, kita milih yang besar. Itu manusiawi ya. Saya pun kayak gitu, yang milih tentu yang besar. Tapi bagaimana kita bisa mengkondisikan, membiasakan bahwa ketika kita dikasih kesempatan untuk milih itu milih yang jelek. Gitu. Insya Allah dengan niatan memberi kesempatan kepada orang lain yang mendapatkan yang lebih baik, insya Allah keberkahan ada di kita. Ya. Coba aja ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan hal seperti itu. Ya. Itu terkait dengan sumber-sumber apa yang kita makan ya. Jadi yang kita makan adalah bagiannya yang yang halal dan thayyib. Kemudian sebelum saya lupa ya, kadang-kadang kita mendapat undangan ya untuk prasmanan. Biasanya ada berapa pondokan itu Bu? 7, 8, 5 ya. Itu kadang-kadang kita sekedar mau icip dicukup kabeh hitung macem, muat nggak kira-kira perut kita? Enggak, sekedar mau icip ya maksimal itu 3 pondokan itu wis menceng gitu ya. Ada sekedar icip, pokoknya pengen rasa kayak itu. Jangan diusahakan kita tidak melakukan seperti itu. Karena ini saya resep dari tukang cateringnya aja. Jadi misalnya kita mengundang orang 100 orang, itu belinya adalah 3 kali 100 berarti 300. Dan itu maksimal orang bisa makan adalah 3 porsi dari pondokan itu. Apalagi kalau sudah makan duluan, makan nasi, udah yang pondokan lewat nggak makan. Itu logikanya. Kecuali tadi yang pengen icip-icip tadi, yang dampaknya adalah mubadir. Ya, mubadir kan. Dan kita ketahui bahwa mubadir itu adalah apa Bu? Temannya setan. Kita mau berteman sama setan kan enggak ya? Jadi usahakan untuk hal-hal kecil, sebetulnya hal kecil tapi itu dampaknya besar. Karena kita nilai dari tindakan kita itu bisa mengundang tidak ada keberkahan di kita. Ya. Sudah sampai di sini ada yang diklarifikasi Bu? Selanjutnya kita lanjut di etika ya, etika ketika kita mau makan.
Yang jelas saja kita niati yang pertama adalah dengan baca bismillah. Karena kalau kita tanpa membaca bismillah, itu setan senangnya teman Bu. Karena ada kesempatan setan ikut makan makanan kita itu. Ya. Ketika kita makan dengan bismillah, maka setan akan lari, tidak mendapatkan apa yang kita makan. Kemudian kita usahakan untuk mencuci tangan dulu, dua-duanya, ya. Dan disunahkan itu makan itu sesuai Rasulullah, ya, pakai tangan, ya Bu. Tangan kita ada jari berapa Bu? 5, ya. Kalau Rasulullah 3. Ya, 3. Tapi 3 kalau yang dimakan beras, nasi, ya mawut ya. Karena yang di sana dimakan apa? Roti, kurma, gitu kan. Ya. Dan itu kalau kita kaji, ya, kita kaji sesuai di kesehatan, itu ternyata ada zat-zat tertentu yang bikin kita sehat kalau kita makan pakai tangan. Angel ya, 3 nasi yang dimakan kalau tahu ya, gini ya. Iya, kurma, kue bisa, roti bisa, karena yang di Arab dimakan kan kuenya, kurma. Kemudian terkait dengan mencuci tangan itu, kita menghindarkan dari sesuatu ataupun penyakit ataupun benda-benda kotor yang ikut termakan di kita. Dan itu dampaknya pun luar biasa, ya. Ada yang sakit perut, ada yang mencret, ada yang apa lagi gitu. Ya. Kemudian jadi sesuai Rasulullah juga, ya, bahwa ketika makan kita itu di bawah, tidak di meja makan. Kalau Rasulullah lesehan. Karena itu menunjukkan bahwa kita tawadhu, ya. Tawadhu kan di meja kita bisa gini ya. Tapi kalau di itu kan otomatis kita dungkluk, ya, makan. Dan posisi duduk itu kita, ini kan sesuai Rasulullah, ya, saya menceritakan itu. Kalau kita mungkin sekarang karena ada meja, ada apa, 2 kaki kita dudui, kita makan. Angel ya. Kemudian pilihan yang kedua adalah jengkang, ngerti Bu jengkang Bu? Mama silop. Dan ini yang satu didudui. Jengkang. Ini apa namanya nih, jengkang? Apa jengkang? Ya ini Rasulullah makanya ada 2 cara itu, ya, ketika makan di bawah. Dan diriwayatkan juga bahwa Rasulullah juga pernah makan di meja makan. Yang ini. Dan kalau posisi kayak gini, ini sesuai kesehatan adalah menghindarkan penyakit apa Bu? Yang di kanan bawah apa Bu? Usus buntu. Jangan posisi gini, mungkin tidak kita sampai gelegean makan. Karena sudah ketekan, ini nggak mungkin kita keluarkan. Coba aja, ya. Tapi dulu seperti ini kalau nggak jelas, saya makan kentang orang sopan. Iya. Padahal itu berarti pelajarannya kok kita nggak tahu, ya. Ya mungkin kalau wanita itu, kalau apalagi makan di rumah makan nggak mungkin kayak gini, ya. Kalau di rumah makan, Iya, rata-rata di Malaysia kan banyak di itu ya, di Brunei, di Malaysia kan rata-rata masyarakat. Jadi ketika jengkang kayak gini menghindarkan penyakit usus buntu, dan kita mencegah makan kakean sampai gelegean. Kan boten disunahkan makan sampai gelegean, ya. Karena sepertiga perut lambung isinya apa? Makanan padat, cair, yang satu udara. Udara kan itu. Begitu kita makan kebanyakan air, kebanyakan padat, mesti gelegean, ya. Gelegeannya keluar apa? Angin lah, ya. Yang sepertiga itu mesti disuruh taruh yang padat sama cair itu jadi keluar gitu. Jadi tandanya kita tidak kenyangan itu adalah adanya tanda gelegean. Tapi beda kalau bahaya, ya. Kalau bahaya kan kenyang, kemudian biar dikembangkan di sini, disendawakan biar tidak muntah, ya. Kalau anak kecil di situ. Kenapa Bapak itu? Oke, sudah namanya makan. Iya.
Kemudian yang selanjutnya adalah makan kita tidak sambil bersandar. Bahayanya apa kalau di kesehatan? Gak boleh lendean. Itu Rasulullah ya sebenarnya. Kalau lendean bahayanya apa? Kesedak. Coba aja makan sambil kesedak. Kesedak itu makanan masuk di paru-paru, pernapasan. Itu bahayanya kesedak. Iya. Makanya jadi apa-apa yang dituntunkan Rasulullah itu ada manfaatnya, ada mudarat dan manfaatnya. Kenapa tidak boleh makan senderan? Kemudian kita juga tidak diperkenankan makan sambil ngomong. Memang diajarkan ketika kita makan itu disunahkan ya dalam keluarga itu bareng Bu, karena di situ ada keberkahan di dalamnya. Dan kita bisa membicarakan atau mendiskusikan sesuatu hal ketika ada di meja makan. Kadang-kadang dikasih ya, waduh, maaf gue tetap bareng gitu ya kan? Tapi itu sebetulnya nilai-nilai dari Islam ya, bahwa kita disunahkan untuk makan bersama dengan keluarga, kita membicarakan dan ketika bicara, ketika kita sudah tidak dalam mulut berisi makanan, kita telan dulu. Jadi ketika makan itu kan kita fresh ya, jadi pemikiran, jadi apa-apa kan tentunya makannya. Nah, itu adalah momen-momen terbaik ketika kita merenduk sesuatu, yaitu di meja makan. Usahakan ya nanti yang tidak biasa makan bersama bolehlah makan bersama ya. Insya Allah nanti akan kita mengetahui dampaknya. Kemudian menerima makan yang ada di dekat kita. Misalnya kita makan bareng-bareng gitu ya. Sering enggak kita makan? Tolong sih cukup tempe kan di bawah. Ya kamu. Itu tidak diperkenankan ternyata Bu. Jadi apa yang ada di dekat kita itulah rezeki kita. Aku pengen kayak kalau sebagai kayak itu sebaiknya enggak. Jadi yang depan itu. Jadi kalau kita kita sebagai tuan rumah ya, sebagai tuan rumah misalnya arisan atau apalah ya usahakan itu macamnya itu ketika kita bisa dijangkau oleh tangan-tangan tamu kita adalah bisa yaitu di kembar lah itu 1 2 3 4 1 2 3 4 jadi tidak kesana untuk menghindari hal-hal seperti itu. Sana nggak boleh. Ya boleh, cuma sebaiknya tidak dilakukan ya. Jadi apa? Nggak boleh nyelonong, nggak boleh minta itu tolong diambilkan itu. Ya. Kemudian ini kadang-kadang saya amati ya Bu ketika di pengajian ini nggak ada minumnya ya Bu ya, nggak dapat minum maksudnya. Ketika ngaji pagi kan alhamdulillah kita dapat minum ya. Dadak tinggalnya tuh segini gitu ya. Tolong sih dihabiskan. Mosok ketoke kok rakus di kelas. Harus dihabiskan. Biasanya budian sing ngladeni ten ansor. Niku sudah enggak dipenuhi Bu, isih tinggalnya. Kadang-kadang saya tanya, nek dintek dedek muntah enggak? Kecuali kalau kita habiskan itu jadi kita muntah, jangan kita habiskan. Tapi ketika kita tidak bikin mudorot, tidak muntah itu dihabiskan. Itu mubadir Bu, kita temennya setan. Kecuali ada kadang-kadang ada yang ini ya kotoran kayak dendek gitu ya, itu jangan diminum karena kita jelas itu kelihatan nggak nyaman ketika kita minum ya bikin serat dan sebagainya. Ketika itu nyaman ya diminum dihabiskan. Di tamu bertamu juga gitu. Misalnya kok bertamu kita disuguhi gelas yang besar, kira-kira kita tidak habis, kita minta gelas kecil. Biar tidak ketika sisa bukan dibuang, tapi disok ya, minta gelas kecil untuk diminum untuk yang kita. Dan itu kan masih utuh, masih bisa diminum orang lain. Ya. Jadi kadang-kadang kan tuan rumah ingin misalnya panas-panas terik matahari gitu ya, ingin nyuguh gelas besar. Itu kalau kita mau habis silakan habis.
habisin. Tapi ketika kita kira-kira tidak habis, ya kita minta gelas kecil untuk besok yang kita kira-kira mampu kita minumnya seberapa. Jadi tidak membadirkan minuman. Juga misalnya kita ada iring-iring atau apa ya, itu biasanya kan disuguh nih. Dan disuguh itu saya yakin kalau itu ketika paling ngasih lontong ayam itu 5 iris dingenge, Bapak go sopo. Ya dikiranya ben ketok ora rakus, padahal itu membadirkan barang. Habiskan. Kalau kira-kira kita tidak habis, kita berdua makan sama jejere. Aku ketok ora entek, kita ayo makan bareng. Iya. Pakai bersih. Karena kita tidak tahu keberkahan makanan kita ada di mana. Kan kerupuk kurangnya mesti Iya, dingenge Pak Gosoko, kan enggak usah. Jadi itu ya Bu ya, bisa nanti dipraktekkan ya. Praktekkan. Ya. Jadi kita hal-hal seperti itu hal sepele sebetulnya, tapi itu bikin mudarat, bikin tidak ada keberkahan, bikin ya. Jadi nanti yang di pengajian pagi itu kan sudah dipas. Ini kalau saya dua enggak habis tuh. Makanya saya bawa ini. Jadi itu sudah dipas, kira-kira pagi-pagi belum minum apa-apa gitu, habis itu minum. Nanti ngenges gitu Pak Gosoko sih gitu ya. Jadi kita kok masuk kok ketoke orang pantes lah, sing orang pantes ke siapa? Kan diri kita sendiri. Ya. Ora piring resik maneh kan. Iya boleh. Biarin aja, nggak apa-apa. Jadi kita melakukan hal benar, ya. Ketoke mau makan barengan, itu dilihat orang nggak pantas, ya. Ya itu karena itu suatu kebenaran, kita harus melakukan. Dan ketika di prasmanan ini mohon maaf ya, kalau yang duwe gawe itu menyediakan kursi itu sebaiknya jangan dipas Bu. Undangnya undangnya tamu 1000, nyediakan 100 lah, yang 900 mau duduk di mana? Okay. Jadi kehilangan pola, kehilangan nyewa kursi lagi untuk biar si tamu ketika makan bisa duduk, karena tidak diperkenankan ketika kita minum makan sambil berdiri. Kalau misalnya kepeksonya nggak ada, jongkok duduk di bawah. Ya, jangan sampai kita makan atau minum sambil berdiri. Jadi hati-hati untuk yang punya gawe ya. Dan itu kita harus mensaranai biar tamu-tamu kita bisa menjalankan syariat sesuai dengan yang kita anut. Oke. Kemudian lagi ya, ketika kita makan di piring. Jadi yang kita makan jangan yang dekat dengan kita dulu. Jadi jangan di tengah-tengah diciduk di sendok makan, tapi dari pinggir, ya, dari pinggir sampai dengan habis yang jauh. Jadi urap tidak apa-apa, tapi yang kita makan mulai yang di pinggir, yang dekat dengan kita. Kemudian ada lagi nih, yang kadang-kadang kita lupa ya. Itu ketika kita sebagai noto makanan sing ngasihkan ya pelayan itu misalnya saya ngambilin ini ya, itu usahakan yang tua atau yang dituakan yang dikasih duluan ya. Kemudian juga diutamakan yang kanan dulu. Biasanya kan ada nih di riwayat itu bahwa Rasulullah pernah sebagai pengambil makanan itu izin sama yang kiri. Kenapa kok kiri kan dekat? Tapi Rasulullah bilang saya ngasih yang kanan dulu, baru nanti baru kiri. Itu sebetulnya hal sepele, tapi itu adalah ajaran ya yang harus kita lakukan. Kemudian jangan selaku tuan rumah ataupun sesama tamu jangan sampai kita nyuruh
misalnya kok kita nggak mau yang kita yang disuguhi oleh tuan rumah, jangan sampai tuan rumah maksa, itu udah dimakan, bisa disediakan. Jadi adabnya ketika kita sebagai tamu, ketika disediakan makan, itu ya kita makan. Tapi seandainya kita tidak pas, tidak cocok dengan itu, kita bicara aja bahwa kita tidak, mohon maaf ya, misalnya kok sudah dari mana, sudah makan kenyang kan, misalnya nanti dimakan kan kekenyangan, ya udah bilang aja. Dan tuan rumah tidak diperkenankan untuk gelak-gelak kayak katanya gitu ya, gelak-gelak sudah disiapkan ternyata tidak dijimil secuil pun gitu ya. Ya memang kondisinya kayak gitu, kita terima, baik kita sebagai tamu maupun sebagai tuan rumah. Jadi tidak diperkenankan untuk maksa-maksa untuk makan ya. Kemudian ini kadang-kadang kita dilihat sarunya makanan sesuai Rasulullah. Ketika habis makan itu kita jilatin dulu, bersihkan jilatin. Kayak saru, kayak kelaparan gitu ya, beragas. Tapi itu ajaran. Jadi dijilatin. Kita makan pakai tangan. Iya. Dan makan jangan sampai disisa-sisai ya Bu ya, kecuali yang bikin kita misalnya kok ada lomboknya kita sisihkan. Jadi makan usahakan bersih, piringnya tidak ada sisa nasi ya, baik di rumah maupun bertamu maupun dimanapun, kecuali kita memang kita nggak habis satu porsi ya kita barengan, nggak apa-apa kan. Kemudian ketika kita makan, kadang-kadang makanan kita jatuh Bu, apa yang kita lakukan Bu? Tidak sisa ya? Ya ada. Iya. Jadi diambil Bu, jangan kita jatuh kemudian kita tidak sisa. Kan banyak yang melakukan dicot sisa. Jangan kita ambil, dan kita ambil kemudian kita buang yang misalnya kotor ya, kotor itu kita buang. Baru yang tidak kotor kita makan. Itu syariatnya kayak gitu. Jadi biarinlah orang lain menganggap kok kemproh, iya, udah apa-apa. Itu syariat kok. Ya. Jadi jangan ketika jatuh tidak sisa dicot, sisa bin kotor gitu, enggak, tapi diambil. Ya. Dan yang kita nggak usah khawatir, di situ ada penyakit apa-apa. Jadi yang kita buang adalah yang tampak oleh mata kita kotorannya. Untuk yang tidak tampak itu urusan Allah ya, karena kita menjalankan syariat gitu ya. Jadi jangan misalnya jatuh kemudian tidak sisa tapi diambil, kemudian dibersihkan yang kotor, kemudian yang bersih kita makan ya. Kemudian tadi saya sampaikan juga terkait kita menghindari untuk makan berlebihan ya, sampai kekenyangan kita tidak diperkenankan ya. Karena kalau kita kekenyangan dampaknya banyak Bu. Apa yang dirasakan ketika kekenyangan? Serak karuan ya, masuk angin, habis jalur dikeri dan sebagainya. Juga dampak ketika sudah terurai itu banyak sekali faktor yang mengganggu kesehatan. Di antaranya adalah memicu adanya kencing manis dan sebagainya. Karena tidak itu kewalahan, liver kita memproduksi itu kewalahan mengolahnya. Jadi nanti ada sisa-sisa yang itu namanya keton, yang itu bikin kita ada penyakit kencing manis dan sebagainya yang dampak dari makan kebanyakan itu. Samping itu ada juga yang sampai ke UGD kan nggak bisa apa-apa, ini nggak bisa ketut, nggak bisa apa, akhirnya di selang dikeluarkan gitu. Jadi kita makan sesuai apa yang kita mampu ya. Tadi di meskipun hadis itu juga asal ya Bu ya, yang sepertiga itu tidak sahih, tapi tingkatnya adalah hasan itu ya. Saya sendiri kurang paham, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau nggak pas itu. Jadi kita ambil aja dampaknya dari kesehatan ya. Jadi kita makan sepertiga untuk adat, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Jangan sampai kita makan sampai gelegean. Tapi kalau tidak gelegean nggak enak ya, kudu gelegean gitu ya. Anggap. Kemudian makan panas ditiup juga tidak boleh ya. Jadi ketika panas
dikepasi atau digoyang-goyangin, misalnya kita pakai sendok digoyang-goyangin sendok kita, tapi jangan ditiup. Karena tiupan ini di mulut kita itu kan ada apa? Kuman ya. Kuman kan, dan kita kalau misalnya kita bangun tidur bau mulut kita nggak enak ya Bu ya. Kan itu apa bakteri-bakteri pada berproses di mulut kita. Dan itu ketika kita meniup ya, meniup itu nanti ada bakteri yang ketika masuk di makanan itu bikin kita sakit. Jadi sebaiknya ketika makan jangan ditiup. Nunggu sampai biar nyaman untuk dimakan, seberapa lah hangat kan enak ya, tapi tidak panas ya. Dan panas biasanya kita tiup, apalagi ketika kita nyuapin anak-anak, ditiup dulu baru disuapin, itu penyakit kemudian masuknya ke anak. Jadi hal-hal seperti itu jadi diusahakan untuk bisa dilakukan. Iya, kalau nggak panas nggak enak. Ojo didamu. Ojo diamu. Ngenteni ben rada bisa dimakan. Berarti anak. Aku kuteme ndak sing panas, ora usah sing panas sudah dangane yo. Nek ngomong, berarti asalkan opo. Jamu kok nak panas. Lah kan ora panas ndak sing panas ya. Yo panas tuh, ya dari latte kayak Tunggu agak nyaman lah, agak hangat untuk bisa dimakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. sedikit nih. Sebenarnya orang yang kena leukemia itu apa? Leukemia itu kan apa ya, kanker darahnya ya. Kanker yang berada di darah yang diserang. Dan itu untuk kanker itu secara pasti kan tidak ada, belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Sebetulnya diri kita semua itu ada sel-sel kanker di kita, tinggal di situ hidup apa enggak. Jadi tergantung imun kita. Jadi kalau kita misalnya di kebiasaan kita makan makanan yang memicu itu tumbuhnya kanker, ya itu akan hidup. Makanan yang memicu kanker. Yang junk food ya. Jadi mohon maaf saya nyebut merek junk food, yang model junk food, model apa. Jadi kita sebaiknya kan makan makanan yang natural, ya tidak cepat saji ya. Itu kan banyak zat-zat yang apa ya, nanti saya beli apa nanti insya Allah saya tidak niatan untuk itu ya, karena produk-produk makanan kan banyak, yang jualan juga banyak ya. Jadi sebaiknya adalah makanan-makanan yang natural yang itu. Tapi ya kadang-kadang untuk zaman sekarang sulit ya, kan sudah disiapin ada sosis, ada apa, dan itu kalau bisa kita mengurangi lah ya, mengurangi. Jadi kita imbangi ya, sesekali lah kita makan sosis, tapi imbangilah dengan makanan-makanan yang natural. Dan apalagi kita dengan ekonomi sekarang ini kan antara masak sama beli biayanya banyak masak ya. Enak beli, padahal orang-orang yang jualan piye caranya biar laris kan dikasih macam-macam yang bikin pembeli tertarik ya, ada micin, ada apa dan sebagainya, dan itu hak-hak mereka sih ya, dan kita memang mau untuk itu, dan tapi itu adalah salah satu pemicu. Dan untuk kanker itu kan juga menurun ya, jadi menurun. Nah, misalnya kalau ada nenek ibu kita itu kemungkinan nanti keturunannya ada, tinggal kita bisa mengkondisikan biar itu tidak tumbuh di kita atau generasi berikutnya. Mungkin itu. Ada yang lain lagi? Mau tanya mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama, terutama untuk saya ya. Dan ini saya sendiri ya, saya cerita aja saya sendiri. Saya kan autoimun ya, autoimun sejak diketahui tahun 2018. Apa penyebabnya nggak tahu,
Tapi kan ada di teori kan ada penyebabnya, diantaranya sering sakit waktu hidupnya, banyak minum obat, kemudian ada keturunan nggak tahu, nenek moyang nggak pernah diperiksa ya. Nah itu diantaranya kan hal seperti itu. Jadi apa pemicunya sampai sekarang, ya udah sekarang dijalani aja dengan obat-obat setiap hari minum, kadang ada sampai 7 sampai berapa seharian, itu ya udah dijalani dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan saya ketika awal sakit kemudian didetek positif autoimun kan saya sampai 6 bulanan ya, 6 bulan dalam 3 bulan itu 10 kali saya opnam. Jadi masuk ya aja opnamnya bayar ya, yang bayar ya nggak tahu bisa apa enggak gitu ya. Jadi autoimun pun tidak sampai sekarang belum diketahui apa penyebabnya. Ya udah sekarang dijalani aja, sudah kena ya wis Pak ya lagi. Dan ketika kita sakit kemudian kita ikhlas, ikhtiar, sabar, dan insya Allah itu pahala. Ya, kemarin diterangkan sama Pak Edi itu ya terkait dengan sakit itu. Bagaimana kita menghadapi ketika kita sakit. Sebetulnya ketika kita sakit itu kita bersyukur kalau yang mau, ya bersyukur karena di situ detik-detiknya adalah pahala. Asal kita mau ikhlas, mau istighfar, mau ikhtiar, mau sabar. Jadi berbahagialah orang yang sakit sebetulnya, ya. Tapi nggak mau ada yang sakit, pinginnya sehat. Ya. Mungkin itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.